Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusna Putri Salsabila dari Offering B8 PG PAUD akan menjelaskan bagaimana prinsip dan sumber belajar anak usia dini. Yang pertama adalah pengertian dari DAP atau Developmentally Appropriate Practice, yang pengertiannya adalah perencanaan yang bermakna yang sesuai dengan perkembangan anak sebagai penerapan pengetahuan mengenai perkembangan anak dalam lembaga PAUD. Kemudian kita akan membahas prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini, yaitu adalah bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Bermain adalah kegiatan yang paling diminati anak, sehingga saat bermain anak itu melatih otot besar dan otot kecil mereka. Lalu juga melatih keterampilan berbahasa, menambah pengetahuan, melatih cara mengatasi emosi, mengelola emosi, bersosialisasi, mengenal matematika, sains dan lain-lain. Kemudian ada berorientasi pada kebutuhan anak. Anak di sini sebagai pusat pembelajaran, sehingga seluruh pembelajaran tersebut harus direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi anak. Kemudian adalah stimulasi terpadu. Anak memiliki aspek moral, sosial, emosional, fisik, kognitif, bahasa, seni. Yang kebutuhan anak itu juga mencakup tentang kesehatan, kenyamanan, pengasuhan, gizi, perlindungan, pendidikan. Yang karena pada dasarnya pendidikan anak usia dini adalah memandang anak sebagai individu yang utuh. Karena itulah lembaga PAUD dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Kemudian berorientasi pada perkembangan anak, karena setiap anak memiliki pola perkembangan yang berbeda-beda. Demikian juga tahapan-tahapannya. Jadi pada pembelajaran pendidikan anak usia dini juga memerlukan kegiatan yang sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak itu sendiri. Kemudian adalah kondisi lingkungan yang kondusif. Kondisi lingkungan itu adalah guru ketiga bagi anak, karena di situ anak belajar tentang kebersihan, kemandirian, aturan, dan banyak hal. Lalu lingkungan pembelajaran juga harus diciptakan sesuai dengan ruang gerak anak, karena lingkungan pendidikan itu harus diciptakan dengan secara menyenangkan, secara demokratis, lalu agar anak itu bisa berinteraksi dengan teman-temannya, dengan teman sebayanya itu dengan mudah dan baik. Kemudian ada pembelajaran aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan atau disiapkan oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, yang menyenangkan, yang membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi untuk anak itu berpikir kritis, lalu menemukan hal-hal baru. Kemudian menggunakan berbagai media atau sumber belajar. Piaget meyakini bahwa anak belajar itu banyak dari media atau alat yang digunakan saat bermain. Karena itu media bukan hanya sesuatu yang sudah berasal dari pabrikan gitu, tetapi juga dari lingkungan sekitarnya. Misalnya ada daun, tanah, batu, tanaman, taman, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis sumber belajar dan media pembelajaran pada anak usia dini. Sumber-sumber belajar itu ada dua, yang satu direncanakan atau dirancang, yang kedua adalah memanfaatkan sumber belajar itu sendiri. Sumber belajar yang merancang atau dirancang itu sengaja didesain oleh para pendidik itu yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, sehingga sumber ini memang sengaja didesain khusus untuk memberikan memberikan sumber belajar tertentu atau khusus yang memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Kemudian ada sumber belajar yang dimanfaatkan atau memanfaatkan. Ini tujuannya adalah tidak secara khusus untuk kegiatan pembelajaran. Contohnya adalah mengenalkan pasar dan rumah sakit. Kemudian menurut AECT atau Association for
Education, Communication, and Technology adalah membagi sumber belajar dalam 6 jenis, yaitu pesan. Maksud pesan adalah menyalurkan komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Kemudian ada orang. Lalu ada orang yang bertindak untuk menyampaikan pesan atau menyalurkan atau penyaluran pengolahan atau pengajian tentang pesan. Contohnya guru mendatangkan seorang dokter, lalu dokter itu menjelaskan bagaimana caranya merawat gigi, bagaimana caranya memberi nasihat-nasihat supaya gigi itu tidak bolong atau apa gitu. Lalu ada bahan atau media, itu biasanya berisi pesan yang disampaikan untuk disampaikan dengan menggunakan peralatan atau bahan itu sendiri. Misalnya adalah radio. Kemudian ada peralatan adalah sesuatu yang disebut dengan media atau hardware yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersimpan. Kemudian ada teknik, yaitu prosedur yang disisipkan menggunakan bahan peralatan, pembelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyampaikan. Kemudian lingkungan, maksudnya adalah situasi sekitar di mana pesan disalurkan atau disampaikan, diterima oleh pelajar. Lalu ada pentingnya sumber belajar untuk anak usia dini. Sumber belajar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar anak usia dini yang membantu dalam aspek perkembangan, baik aspek kognitif, sosial, bahasa, motorik, afeksi moral, dan sebagainya. Yang kumpulan komponen-komponen itu diantaranya adalah saling berhubungan, saling ketergantungan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Sumber belajar adalah salah satu komponen atau unsur pembelajaran yang memegang peran penting dalam terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang menarik, yang bermakna bagi anak. Dan kemudian ketersediaan sumber belajar tersebut memungkinkan tumbuh budaya belajar anak secara mandiri sebagai dasar untuk pembiasaan atau dalam kehidupan itu menciptakan komunikasi antara anak dengan orang dewasa. Kemudian sumber belajar juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan, memperkaya anak menggunakan berbagai pilihan seperti dari buku, alat, narasumber, metode, lingkungan, dan lain-lain. Sumber belajar juga dapat meningkatkan kemampuan anak dalam berbahasa. Misalnya anak berkomunikasi dengan narasumber atau dengan orang yang lebih dewasa, itu dapat mengembangkan pandangan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian sumber belajar dapat membantu mengenalkan anak pada lingkungan dan juga mengajarkan anak memiliki kekuatan, mengenalkan kekuatan dan kelemahan pada diri anak tersebut. Kemudian sumber belajar itu memungkinkan anak mencapai tujuan belajarnya lebih baik karena sudah ada sumbernya atau sudah ada penyalurannya seperti buku atau alat peraga lainnya. Kemudian sumber belajar juga mendukung anak usia dini untuk belajar melakukan kegiatan belajar yang selain mendengarkan guru, mengamati, mendemonstrasi. Tetapi sumber belajar itu juga menjadikan anak ingin lebih tahu tentang apa yang akan dipelajarinya. Terima kasih. Saya Husna Putri Salsabila. Apabila ada kurang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.